Masih lanjutan dari POSET, kita akan melihat diagram Hess. Secara umum, POSET berhingga S urutan dapat direpresentasikan dengan diagram Hess yang diperoleh dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita gambar graf berarah untuk relasi ini. Kemudian, urutan parsial, karena urutan parsial pasti reflektif, maka nanti akan ada loop antar A dengan A untuk setiap simpul A. Karena ini pasti ada, maka kita bisa menghapus loopnya, karena kita mengasumsikan itu pasti ada. Kemudian hapus semua busur yang pasti ada dalam urutan parsial, karena kita mau melihat urutan parsial ini kalau sudah pasti ada dalam urutannya, jadi busurnya kita bisa hapus. Jadi kita menghapus semua busur XY jika ada elemen Z elemen S sehingga X lebih kecil dari Z dan Z lebih kecil dari Y, karena ini kan bersifat transitif. Jadi XY ini pasti berelasi ketika ada relasi antara XZ dan ZX. ZY harusnya, ZY. Atur semua simpul awal ada di bagian bawah simpul akhir. Kemudian setelah itu nanti kita menghapus semua arah dari busur. Ini adalah contoh membangun diagram Hess untuk himpunan 1, 2, 3, 4 dengan urutan lebih kecil sama dengan. Pertama, kita bangun graf di mana menunjukkan urutan. Jadi yang pertama di sini 1, 2, 3, dan 4. Dan kita tahu karena 1 lebih kecil sama dengan 2, maka di sini ada panah, ada edge, busur berarah, dan 2 ke 3 juga ada busur berarah, dan 3 ke 4 juga ada busur berarah. Kemudian karena 1 lebih kecil dari 3, maka di sini juga ada busur berarah. 1 juga lebih kecil dari 4, ada busur berarah di sini. Dan karena 2 lebih kecil dari 4 juga, maka ada busur berarah di sini. Namun kalau kita lihat diagram ini kan, dan karena setiap anggota juga lebih kecil dari sama dengan dirinya sendiri, maka di sini akan ada loop untuk setiap anggota dari himpunan ini. Dan kalau kita lihat diagram ini terlihat sangat rumit. Sementara kita tahu karena relasi ini pasti refleksif, maka semua loop ini bisa kita hapus sehingga kita peroleh gambar B, di mana semua loop kita hapus karena memang asumsinya bahwa POSET itu pasti bersifat refleksif. Kemudian karena kita tahu bahwa 1 lebih kecil dari 2 dan 2 lebih kecil dari 3, maka menggunakan transitif kita akan memperoleh relasi 1 lebih kecil dari 3. Karena ini bisa diperoleh dengan sifat transitif dan POSET pasti bersifat transitif, maka busur-busur atau busur berarah yang menyatakan seperti ini bisa kita hapus. Jadi yang ini kita hapus, yang ini juga kita hapus, dan yang ini juga kita hapus. Setelah itu kita hapus, maka kita akan memperoleh diagram Hess hanya yang di dalam ini. Kemudian setelah itu kita juga bisa menghapus arahnya, karena kita selalu mengasumsikan yang di bawah lebih kecil dari yang di atas. Jadi arahnya selalu ke atas. Jadi semua arah bisa kita hapus. Sehingga kita peroleh diagram Hess yang terakhir untuk POSET ini adalah seperti ini. Yaitu POSET atas himpunan 1, 2, 3, 4 dengan relasi lebih kecil sama dengan. Misalkan S relasi lebih kecil adalah POSET. Elemen Y dari S disebut elemen cover dari X jika X lebih kecil dari Y dan tidak ada Z anggota dari S sehingga berlaku X lebih kecil dari Z lebih kecil dari Y. Atau dengan kata lain tidak ada elemen antara X dan Y dalam urutan lebih kecil ini. Himpunan pasangan XY sehingga Y cover X disebut relasi covering pada POSET S relasi urutan. Relasi covering. Busur pada diagram Hess dari
S covering, S urutan seperti ini adalah busur yang mengarah ke atas yang berpadanan dengan pasangan relasi covering pada pose tersebut. Maksudnya, perhatikan contoh di gambar ini. 2 adalah cover dari 1. Tetapi 3 bukan cover dari 1. 3 adalah cover dari 2, tetapi 4 bukan cover dari 2 karena ada Z yaitu 3 sehingga 2 lebih kecil dari 3 lebih kecil dari 4. Sehingga di sini busur yang ada pada diagram Hess ini busur 1 2 ini menyatakan relasi covering. Ini juga busur ini menyatakan relasi covering. Jadi artinya relasi langsung, tidak ada antara. Karena tadi relasi antara sebenarnya kita sudah hapus. Semuanya karena dapat diimplikasikan oleh sifat transitif. Contoh, gambar diagram Hess yang menyatakan urutan A membagi B pada himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 8, sampai 12. Anda sudah tahu langkah-langkahnya, kita langsung lihat di gambar di halaman berikutnya. Kita menggambar diagram Hess untuk relasi A membagi B pada himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3, dan selanjutnya sampai 12. Seperti telah dikatakan sebelumnya, pertama kita kasih semua busur berarah untuk setiap elemen yang berelasi pada diagram ini. Dan semua, misalnya 1 membagi 3, 1 membagi semua elemen, jadi akan ada busur dari 1 ke seluruhnya dan termasuk kepada 1 sendiri. Kemudian di sini 2 membagi 4, 8, 6, dan 12. Jadi ada busur dari 2 ke semuanya kecuali ke 3, karena 2 tidak membagi 3. Dan selanjutnya kita akan memperoleh gambar A. Kemudian kita menghapus semua loop, sehingga kita peroleh gambar B. Setelah itu kita menghapus semua busur yang dapat diperoleh dengan sifat transitif. Misalnya dari sini 1, 6, kita bisa peroleh dari 1, 6, bisa kita peroleh dari 1, 3 dengan 3, 6. Sehingga busur ini kita hapus, busur ini juga akan kita hapus, busur ini kita hapus, busur ini kita hapus, busur ini, maaf, ini tidak dihapus. Yang ini tidak dihapus, karena ini kita tidak bisa peroleh dari yang lain. Kemudian busur ini dihapus, dan seterusnya. Setelah itu nanti arahnya, panahnya kita buang. Karena kita selalu mengasumsikan ke atas itu, arahnya selalu ke atas. Sehingga kita akan peroleh diagram Hess di gambar C. Perlu Anda perhatikan, busur 1, 6 tidak dihapus karena busur 2, 6 tidak dihapus karena 2, 6 kita tidak bisa peroleh dengan relasi transitif. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan relasi 1, 6 untuk menunjukkan 2, 6 bahwa 2 lebih kecil dari 6. Demikian juga kita tidak menghapus 4, 12 karena 4, 12 ini 4 membagi 12 itu tidak dapat diperoleh dari secara transitif. Sehingga ini adalah diagram Hess terakhir yang kita peroleh untuk contoh ini. Contoh berikutnya adalah himpunan AB di mana A subset sama dengan B untuk power set dari himpunan S di mana S adalah ABC. Kita dengan cara yang sama, sebelumnya kita bisa menggunakan, ingat di sini karena ini adalah power set, maka kita punya himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen sebagai salah satu anggota dari power set S. Dan selain itu, di situ nanti kita mempunyai subhimpunan yang terdiri dari 1 elemen, kemudian subhimpunan yang terdiri dari 2 elemen, dan yang terakhir adalah himpunan S itu sendiri. Dan jika kita mengikuti aturan dari urutan dari pembuatan diagram Hess, maka kita akan memperoleh diagram Hess seperti ini.
Ketika mendefinisikan well-ordering set, kita membicarakan elemen minimal dan maksimal, namun kita belum memberikan, kita menggunakan istilah elemen minimal, namun kita belum bisa memberikan definisi yang tepat. Sekarang kita bisa memberikan definisi elemen maksimal dan elemen minimal. Suatu elemen A disebut elemen maksimal dari poset ini jika tidak terdapat B anggota dari S sehingga A lebih kecil dari B. Jadi artinya B itu adalah elemen yang tidak lebih kecil dari suatu elemen lain di S. Demikian juga, suatu elemen A disebut elemen minimal jika tidak ada B elemen S sehingga B lebih kecil dari A. Sehingga dari diagram ini jelas kita tahu bahwa 1 adalah elemen minimal, sementara 8 dan 12 adalah elemen maksimal. 1 elemen minimal karena memang tidak ada elemen lain yang lebih kecil dari 1 dalam urutan. Ya. Kemudian 8 dan 12 juga adalah elemen maksimal karena tidak ada anggota dari S di sini. Kemarin tadi adalah anggota dari bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 yang lebih besar dari 8 dalam arti membagi 8. Dibagi oleh 8. Demikian juga untuk 12. Karena tadi ini adalah contoh untuk himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dengan relasi membagi. Contoh selanjutnya, manakah elemen maksimal dan minimal dari himpunan ini untuk relasi membagi? Sama dengan sebelumnya, kita bisa membuat diagram hash-nya dulu. Nanti kita akan memperoleh diagram hash-nya seperti ini. Sehingga kita peroleh di sini elemen minimalnya ada 2, yaitu 2 dan 5. Sementara elemen maksimalnya ada 3, yaitu 12, 20, dan 25. Sebelumnya kita sudah belajar elemen maksimal dan elemen minimal. Sekarang kita akan memberikan definisi elemen terbesar dan elemen terkecil. Pada poset, A disebut elemen terbesar pada poset jika B lebih kecil sama dengan A untuk semua B anggota dari S. Jadi untuk semua B anggota dari S. Jadi bukan beberapa B. Sementara A disebut elemen terkecil dari poset jika A lebih kecil dari B untuk semua B anggota dari S. Sebagai contoh, kita lihat untuk gambar pertama, untuk power set dari ABC dengan relasi lebih subset sama dengan, di sini kita bisa melihat bahwa ada elemen terbesar. Elemen terbesar itu adalah himpunan ABC. Karena himpunan ABC itu, atau untuk semua anggota dari S, seluruhnya itu lebih kecil dari himpunan ABC. Dan kita juga mempunyai elemen minimal. Elemen minimal itu adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong adalah subset dari semua himpunan pada power set dari ABC. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ini tadi ada contoh yang sudah kita lihat. Dan di sini kita tidak mempunyai elemen terbesar. Baik 12, 20, dan 25 bukanlah elemen terbesar. Karena misalnya kita mengambil elemen terbesarnya ada 25, di sini 25 bukanlah elemen terbesar karena ada anggota dari S yang tidak lebih kecil dari 25. Apakah itu? Ada banyak. Ada 2, 10, 4, 20, dan 12 tidak lebih kecil dari 15. Demikian juga 20. 20 juga bukan elemen terbesar. Karena ada anggota dari S yang bukan lebih kecil dari 20. Yang manakah itu? Yaitu 12 dan 25. Jadi, poset ini tidak memiliki elemen terbesar.
Dan poset ini pun tidak memiliki elemen terkecil. Di sini kita punya dua elemen minimal, yaitu 2 dan 5. Namun 2 bukan elemen minimal, karena 2 tidak lebih kecil dari 5. Jadi ada anggota dari S yang tidak lebih besar dari 2. Demikian juga 5 bukan elemen terkecil. Contoh berikutnya, apakah poset-poset pada diagram Hess berikut mempunyai elemen terbesar atau elemen terkecil? Anda bisa menentukan sendiri, mencari. Yang pasti, D mempunyai elemen terbesar, yaitu ini, D, dan elemen terkecil, yaitu A. Yang lainnya Anda bisa coba sendiri. Contoh ini adalah untuk power set secara umum. Jadi S itu adalah sembarang himpunan, dan ada poset yang terdiri dari yang himpunannya adalah power set dari S dengan relasi subset sama dengan, maka secara umum kita memiliki elemen terkecil di sini, yaitu adalah himpunan kosong. Dan kita juga mempunyai elemen terbesar di sini, yaitu himpunan S sendiri. Selanjutnya kita juga mendefinisikan batas atas, batas bawah. Batas bawah, kadang-kala mungkin mencari elemen yang lebih besar atau sama dengan semua elemen dalam subhimpunan. Jadi yang menjadi perhatian kita di sini adalah subhimpunan A dari poset S urutan. Jadi A ini nanti adalah subhimpunan. Jadi tidak melihat seluruhnya. Jika U adalah elemen dari S, sehingga A lebih kecil dari U untuk semua A elemen dari A, maka U disebut batas atas dari A. Demikian juga berlaku nanti jika L lebih kecil dari A untuk semua A elemen dari A, maka L kita sebut batas bawah dari A. Batas atas, batas bawah dari A. Jadi kalau L lebih kecil dari semua A, maka kita sebut batas bawah. Sementara jika U lebih besar dari A, untuk semua A anggota dari A, kita sebut nanti batas atas. Contoh, carilah batas bawah dan batas atas dari subhimpunan ABC, CH, dan ABC, ACDF pada poset yang diberikan pada diagram di samping. Ini diagram yang diberikan, diagram hash dari posetnya. Untuk memeriksa ini, pertama kita lihat ABC. ABC itu adalah di sini. Sehingga batas atas dari, batas bawah dari, batas atas dari ABC itu bisa E, bisa D, bisa G, bisa F, bisa juga H, dan bisa juga J. Tetapi batas bawahnya hanya A. Batas bawah dari ABC hanya A. Kemudian kita melihat untuk J dan H. J dan H. Tidak ada batas atas untuk J dan H. Sementara batas bawahnya untuk J dan H bisa F, bisa juga D, E, B, C, atau A. Perhatikan bahwa G bukanlah batas bawah dari H dan J, karena G tidak lebih kecil dari J. Selanjutnya, untuk batas atas dan batas bawah dari ACDF, Anda bisa periksa sendiri. Nanti Anda akan menemukan ini adalah batas atasnya.
dan batas bawahnya adalah A. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Anda bisa, dari nama ini Anda bisa menduga bahwa batas atas terkecil adalah batas atas yang paling kecil dari semua batas atas yang ada. Definisi persisnya adalah seperti ini. Sementara batas bawah terbesar adalah yang paling besar dari semua batas bawah yang ada. Karena tadi batas atas dan batas bawah itu tidak unik. Gitu. Dan ini adalah definisi persisnya. Nanti dinotasikan ini adalah greatest lower bound dan ini least upper bound. Sebagai contoh, cari batas bawah terbesar dan batas atas terkecil dari himpunan BDG. BDG pada gambar ini adalah ini. Batas atasnya ada dua, yaitu G dan H. Tapi batas atas terkecil adalah G. Kemudian batas bawah terbesar dari B, D, dan G itu ada batas bawahnya ada dua, yaitu B dan A. Tapi batas bawah terbesar itu adalah B. Untuk contoh 20 ini Anda cari sendiri, bisa secara langsung, tapi lebih mudah kalau Anda buat dulu diagram hash-nya. Ini ada penjelasan tanpa diagram hash, tapi Anda tahu akan jauh lebih mudah kalau Anda membuat diagram hash-nya terlebih dahulu.